95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi bersama dengan saya, Gilang Gemilang, di acara obrolan kita RRI Belitung. Edisi Kamis 28 Agustus 2025. Nah, pendengar, kali ini kita akan ngobrol bareng komunitas lari yang lagi hype banget ini di Belitung ya, lagi happening banget kelompok lari kali ini. Nah, kita akan ngebahas itu soal tema kita pada siang kali ini, Fun Fact Runners, dengan tema Fun Fact Runners, cerita seru komunitas lari Belitung. Wow. Nah, untuk ngebahas ini yang pastinya Gilang tidak sendiri. Gilang ditemani oleh teman-teman kita ya dari komunitas Fun Fact Runners. Nah, tapi sebelum itu kita mau jelasin nih bahwa kalau misalnya kita lari ya, itu kita tidak hanya soal keringat dan juga soal kesehatan, tapi kita juga di situ bareng komunitas ada relasinya gitu ya, ada cerita di baliknya. Dan juga kali ini mungkin teman-teman kita dari Fun Fact Runners ini akan sharing nih ya tentang pengalaman dan juga cerita seru selama lari ya. Nah, sudah ada di studio kita kali ini ada Bang Duta Catur Ramadan. Halo, dan juga ada Bang Teddy. Halo Bang Teddy ya. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman kita dari Fun Fact Runners ya, yang pastinya ini luar biasa banget ya. Dan juga guys, buat pendengar yang ada di sana, for information, kita dapat didengarkan sekarang itu di 95,5 FM dan juga di radio online kita, RRI Digital ya. Nanti kalian pilih aja Pro 1 Belitung. Nah, kita balik lagi bersama narasumber kita. Halo. Ini pendengar, kalau misalnya kalian ada di sini ya, narasumber kita juga masih muda semuanya ya. Ada ini manggilnya Bang Catur, Bang Duta. Biasanya kalau di komunitas itu dipanggilnya nama Bang Catur, lebih terkenalnya itu Bang Catur sih. Bang Catur ya, kita sudah ada Bang Catur, sama kita sudah ada Bang Teddy. Nah, boleh kita ngobrol-ngobrol ya Bang ya. Kita sharing buat pendengar kita yang ada di manapun ya, tentang Fun Fact Runners ini. Nah, kita ngobrol dulu sama Bang Catur nih. Bang Catur, apa sih, bagaimana awalnya ya terbentuknya dari Fun Fact Runner ini nih Bang? Fun Fact Runner ini awalnya sih terbentuk gara-gara kita ini ada kumpulan cowok-cowok yang sering ngopi lah. Terus kita lihat highlight di TikTok, di Instagram, itu kan tengah tren tentang kayak pakai lari menggunakan cotton kan? Iya benar. Pakai cotton yang kayak lebih dikenal dengan brand yang bisa dikatakan brand S lah, yang kaosnya bolong-bolong gitu kan? Iya benar. Itu banyak tuh itu. Kita kayak inspirasi kalau outfit kita nongkrong tuh kayak gini, bisa nggak sih kita terapkan outfit kita berlari itu seperti ini, apakah bisa masuk sih di Belitung? Ya, jadi kita coba-coba awalnya pakai kaos cotton kan. Yang pertama sih memang kita larinya memang sering pakai jersey, bahan-bahan untuk lari kan biar ringan kan? Iya benar. Kita coba beralih pakai baju cotton yang ternyata asik juga nih. Lebih kayak lebih nyerap, lu kayak culture ya kan? Iya benar. Gitu kan? Jadi kayak lebih asik juga gitu kan. Seperti itu sih awal mula dari bentuknya awal Fun Fact ini, yang dari awalnya itu 12 orang sampai sekarang itu bisa ngumpulin anggota itu kalau mau lari itu bisa banyak gitu loh. Keren kayak berarti dari awalnya itu dari tongkrongan gitu ya. Betul. Terus kepikiran nih, apalagi sekarang lagi ngetren juga ya olahraga lari ya gitu. Dan juga olahraga lari ini sendiri paling murah ya. Kalau ininya kalau lari benar-benar lari gitu ya. Tapi kalau run in fashion gitu kayak kalau kita lari sih murah ya. Tapi kalau lu pakai fashion enggak. Benar. Kita harus beli smartwatch gitu kan, sepatunya tuh atau juga dengan kaos-kaos culture-nya itu sih. Sebenarnya kalau misalnya larinya sendiri itu murah banget sih pendengar ya. Tapi kalau run in fashion, nah baru gitu tuh agak sedikit PR ya. Nah, kenapa namanya Fun Fact? Nama Fun Fact itu sebenarnya terbentuknya itu karena kita kan fun, itu berarti kan kayak menyenangkan gitu ya. Jadi kita tuh kalau lari itu harus menyenangkan dan bisa memberi kesan kalau habis lari itu ada hal yang menarik loh yang bisa lu ulas di setiap
lari tadi. Benar. Jadi dikatakan, jadi fun itu dalam artinya menyenangkan. Mm-mm. Fact itu berarti kan ada fakta yang menarik. Iya. Jadi setiap lari pasti ada fakta menarik yang bakal dibahas untuk ketemu lagi kita di event kedepannya gitu kan. Kayak ada kita collabs, kayak kita lari bareng-bareng. Seperti kayak kan hari Minggu kemarin kan kita ada tema run gang nih, ibaratnya kan kita berlari masuk ke gang-gang yang ada di Kota Tanjung Pandan. Jadi menyusuri gang itu kan. Jadi itu kayak ada kesan, oh nggak ada nih di Belitung lari-lari yang kayak lewat-lewat gang ini. Berarti itu kan bisa kayak memotivasi untuk, oh lari ini asik loh, bisa lewat-lewat gang, nggak harus lo larinya kayak di sport center, harus di sini Belitung kan ibaratnya terkenalnya di Pantai Tanjung Pendam kan. Jadi kita bisa larinya tuh di gang-gang, ya tetap asik kok sebenarnya. Seperti itu Kak. Biasanya orang lari di Tugu Satam ya. Bisa. Ya, Tugu Satam itu titik kumpul kita sebenarnya. Iya, benar. Setiap kita mau lari itu biasanya kita larinya jam 5 pagi sampai jam setengah 6 itu biasanya kita kumpul di situ. Terus kita kita sesuai dengan rute yang pamflet yang udah kita sebarkan di pamflet media sosial gitu kan. Keren sih. Aku juga ngeliatin aktivitas kalian ya di Instagram, di sosial media gitu. Kalian memang benar-benar aktif banget dan juga anggotanya juga luar biasa banyak banget ya sekarang ya. Nah, untuk komunitas ini sendiri nih Bang, dari terbentuknya itu kapan? Dari kapan? Terbentuknya itu pada tanggal 22 Februari. 22 Februari. Tahun ini ya? Tahun ini banget. Tapi luar biasa sih ya, komunitas ini udah se-hype itu, udah sering banget menguasai FYP ya. Nah juga guys pendengar ya, jadi Bang Duta sama Bang Teddy ini tidak hanya lari ya, tapi di komunitas ini Bang Duta sebagai wakil, saya sebagai kokep dan sebagai kreator juga di komunitas ini. Dan juga Bang Teddy sebagai kebetulan saat ini menjabat sebagai bendahara sama penasehat dan tim kreatif juga. Tuh kan tim kreatifnya ini semuanya luar biasa sih, berarti di balik konten-konten di media sosial yang sering FYP ya, yang sering kita lihat itu ada Bang Duta sama Bang Teddy ya. Nah Bang Teddy, ini kan baru banget ya kebentuk ya komunitas ini ya, ibaratnya tuh berapa bulan, jadi ini bulan Agustus, kurang lebih 6 bulan kali ya, 7 bulan 6 masuk 7 bulan 6 masuk 7 ya. Nah responnya itu kayak gimana tuh Bang, respon orang-orang pada awal kebentuk nih gitu, yang awalnya tongkrongan terus memang dibentuk jadi komunitas sendiri, itu responnya gimana? Respon awal mulanya kan kayak lagi musim-musimnya lari Katen ya. Kita kan juga sering nongkrongnya di coffee shop yang ada di Tanjung Pandan kan. Jadi kayak mancing, kalian kalau mau lari nggak usah pakai jersey, pakai Katen aja nggak apa-apa. Jadi awal mulanya kita lari seperti itu, kayak ada hal yang menarik baru nih, ada komunitas baru nih. Ini memang beneran bertahan nggak, atau memang hanya sekedar ya dikatakan ibaratnya kayak hanya mau tenar hanya kayak sebentar aja lah, nggak kayak bakal lama. Tapi ternyata kan sampai sekarang antusias masyarakat itu kalau kita mau lari malam itu sangat ramai. Benar. Setiap kita mau bikin night run, kita kan selalu bikin polling nih. Mau naik run enggak kayak gitu kan. Jadi pollingnya itu udah hampir ya 70-90% lah rata-rata pasti mau ikut kita naik run. Benar. Karena kan setiap kita naik run itu kayak gimana sih, kayak memang dengan prinsip kami, kalau kalian larinya pelan, kalian larinya lambat, ya udah tetap kita iringi, nggak pernah kami tinggal sama sekali. Karena kita konsepnya fun, nggak pernah mau ninggalin orang yang baru mau lari, nggak pernah kita tinggalin kayak gitu. Tetap kita iringin sampai dia start sampai finish gitu loh. Nggak ngejar pace berapa ya? Karena kan mengusung tema run just for fun juga. Iya benar. Itu luar biasa sih ya, welcome banget gitu komunitas ini, apalagi dengan komunitas dengan anggota-anggota baru gitu ya. Nah tadi kan kita udah ngobrol nih pendengar bersama Bang Catur ya. Sekarang kita ngobrol lagi bareng sama Bang Teddy. Nah Bang Teddy sendiri di sini kan itu tidak hanya sebagai bendahara penasihat ya, tapi juga sebagai tim kreatif. Nah Bang Teddy, untuk Bang Teddy sendiri nih, bergabung di komunitas ini tuh udah berapa lama sih Bang Abang bergabung? Apakah Abang ikut merumuskan gitu ya terbentuknya komunitas ini atau gimana? Kebetulan saya juga tergolong dari 12 orang dari founder komunitas ini tadi.
yang memang benar-benar awal kebentuk ya. Bentuknya. Dan sebelumnya itu kita belum ada namanya struktur kepengurusan. Dan struktur kepengurusan ini pun juga terbilang baru. Dan alhamdulillah maksudnya diberi amanah sebagai bendahara untuk memegang kasnya uang Funfact dalam bentuk kegiatan dan juga sebagai penasehat saat ini kan. Karena maksudnya di komunitas itu perlu arahan dan tujuannya tuh biar tercapai. Benar. Berarti ini kalau nentuin planning itu Bang Teddy atau semuanya juga ikut? Kalau untuk keputusan planning itu kita rembuk semua. Oh, rembuk semua ya. Berarti musyawarah juga mufakat ya komunitas ini ya. Pasti. Itu keren banget sih. Apalagi sekarang anak muda gitu ya. Udah menguasai nih anak muda di komunitas ini. Tapi semuanya rata-rata umur anggotanya berapa Bang Teddy? Kita tuh rata dari umur 15-an ada nih. Kalau yang Gen Z member itu semua? 15-an. Iya, Kalau sampai. dari founder yang paling muda itu saya. Oh, Saya paling muda ya. Bang Teddy Gen Z? Iya, Gen Z. 2000 2002 saya. 2002. Memang Gen Z menguasai ya sekarang ya. Nah, dari Bang Teddy sendiri nih, abang kan ikut 12 ya, 12 orang yang ngebentuk ini gitu, founder 12 orang ini. Nah, apa sih Bang tantangannya sendiri dalam mendirikan komunitas ini? Apalagi kan biasanya orang image lari in Katen atau misalnya komunitas image-nya di kota-kota besar gitu ya, di ibu kota gitu. Nah, menurut Bang Teddy sendiri tantangannya itu apa Bang? Kalau untuk tantangan menurut saya sendiri, terutama untuk 12 orang ini ya, maksudnya untuk 12 orang ini kan beda orang, beda pendapat, beda pemikiran juga. Nah itu menjadi PR kita. Dimana kita kan punya tujuan nih dengan lari seperti awalnya menyusun Run in Katen. Dan itu kan nggak bisa diterima oleh semua kalangan. Mungkin sebagian ada orang ngapain itu kan FOMO doang. Mungkin benar. Lah kami maksudnya nggak apa-apa FOMO, yang penting positif gitu. Benar. Nggak olahraga sama sekali gitu kan. Dan alhamdulillahnya maksudnya kegiatan kita tuh dari awal kita mengadakan event pertama kali itu naik run itu udah cukup ramai. Iya. Itu pertama kali udah cukup ramai dan sampai sekarang kita maksudnya kalau dibilang rekor pertama naik run teramai di Bangka Belitung mungkin itu bisa jadi kita. Oh benar. Kemarin pesertanya berapa? Jumlah terbanyak itu di atas 150-an peserta. 150 peserta. Dan itu free, nggak ada pembayaran. Oh itu nggak ada pembayaran sama sekali ya, cuma ditentukan temanya pakai baju hitam gitu. Enggak sih kan karena rata-rata kan yang kenal Katen itu kan hitam. Jadi kayak lebih ke identik dengan pakai hitam. Benar. Kenapa aku tahu kan aku followers akun kalian. Dipasang terus jadi. Iya. Jadi aku buka Instagram gitu ya pagi. Kalian kan paling atas ya bikin story terus kan paling awal. Siapa nih yang lari gitu pagi-pagi. Aku ngeliat udah postingan Starva gitu ya, itu keren banget sih. Dan juga ya pendengar ya, kalau misalnya sekarang kan lagi musim istilah FOMO gitu ya. Nah nggak apa-apa sih mau FOMO juga nggak apa-apa selama itu sehat gitu ya. Apalagi sekarang kan era-eranya life after break up biasanya tuh semua cabang olahraga. Semua cabang olahraga itu kan kita ikutin ya, karena aku juga seperti itu. tiba-tiba jadi atlet lari, tiba-tiba ikut Muay Thai, terus tiba-tiba kita naik gunung, naik bukit. Semuanya dilakuin untuk life after break up. Bener. Apalagi kalau misalnya kita lebih galaunya, lebih sakitnya itu bukan sama pacar sih, tapi sama HTS. Iya, udah kejadian. Yang HTS baru deket tapi tiba-tiba jadi ghosting ya, pasti kita akan berubah menjadi atlet pada masanya ya mendengar ya. Nah, untuk tadi kan kita udah ngebahas nih tentang lari malam, fun run night. Tergantung sih biasanya kita kan. Namanya apa yang kemarin? Kalau kemarin itu naik run in Katen aja. Nah, itu sendiri boleh dong ceritain sharing bersama kita di sini kayak gimana gitu cara ikut eventnya setiap yang Funfact adain gitu, dan juga apa aja yang harus kita siapin. Apalagi misalnya aku kan pemula banget ya, sepatu aku bukan Adidas gitu, bisa nggak sih gabung gitu, atau sepatu aku bukan Nike gitu. Kita kan
run in fashion gitu. Bisa nggak sih? Gimana tuh Bang caranya? Kalau di Funpack sendiri tuh nggak harus mengedepankan fashion juga sih Kak ya. Karena itu tergantung style masing-masing dan kemampuannya masing-masing juga. Nggak ada batasan misalnya sepatunya harus brand ini ya, biar sama gitu. Nggak ada ya. Kalau kita nggak. Nah, yang penting fun aja menikmati larinya. Karena kita juga kan maksudnya hitungannya kita ngadain event tuh bukan untuk terkhusus semua pelari, enggak. Kita mengajak untuk orang-orang yang belum pernah lari pun boleh join gitu. Karena kami dengan setiap event tuh bisa dikatakan santai ya. Santai, nggak ada nuntut kalau harus lari cepat, ngejarin pace, enggak. Kita kan konsepnya tetap fun gitu kan. Yang penting lari bersama-sama dari start bareng, finish bareng gitu. Benar. Berarti mau sepatu apa aja bebas. Saya juga sendiri biasanya lari pakai sendal. Tuh boleh asal jangan pantopel ya. Pantopel boleh tapi ya agak pegel. Pakai sendal nggak apa-apa, pakai sendal nggak apa-apa. Lebih sering kan pakai sendal juga. Saya kan berlari ya kan. Tapi kalau melihat teman-teman sendiri itu memang hobi banget lari ya semuanya ya. Bisa dikatakan hobi ya. Iya kan? Bisa dikatakan life after breakup juga ya. Aduh. Sabar ya. Sabar. Nah, buat teman-teman sendiri nih, kegiatan jadi yang udah event yang udah dilakuin selain yang pertama yang lari malam itu fun run night tadi, kemarin ada event lagi nggak yang udah diikutin, yang udah diikutin atau yang udah diadain gitu? Kita diadain aja. Event resmi atau emang kegiatan dari Funpack sendiri gitu? Oh iya, kegiatan boleh. Event resmi banget, jatuhnya undangan ya kalau resmi. Kalau event tuh maksudnya kita kan ada program juga nih. Maksudnya program kegiatan bulanan kita. Nah, iya. Bukan hanya naik run juga. Kita sebelumnya ada namanya ngayauran. Ngayau. Jadi maksudnya kita berlari untuk sampai tujuan wisata yang ada di Belitung sendiri gitu. Ya, terakhir kita ke Tirta Merundang terakhir. Kita larinya dari titik 0 Satam sampai Tirta Merundang itu sekitar 17 kilo. 17 kilo. Ya. Itu bukan bolak-balik kan? Enggak. Dari titik 0 ke sana. Dari Tugu 0 kita ke Tirta itu 17 kilo totalnya. Pulang kita pakai mobil, pakai itu sendiri. Benar enak ya. Jadi apa namanya? Jadi kegiatannya tidak hanya sekedar lari tapi ada planningnya gitu ya. Itu sebulan sekali ngayauran. Sebelumnya sebulan sekali, tapi karena beberapa bulan ini banyak kegiatan, banyak undangan juga dari pihak event organizer segala macam. Jadi untuk bulan-bulan ini kita off-kan dulu. Apalagi di sini banyak banget ya. Bentar lagi kan kita mau banyak event lah di Belitung ini kan. Boleh dong spill bersama kita nih event apa aja nih yang bakal kedepannya gitu. Untuk event kedepannya minggu-minggu yang terdekat ini kan kita tanggal 31 ini dari Kejaksaan Fun Run lah. Kita diundang sebagai peser juga, nanti kita meramaikan, kita bisa say hello, menyapa juga nggak apa-apa, kan kita tetap welcome dengan kawan-kawan semua, saudara-saudara semua gitu kan. Nanti untuk di tanggal 7 September kita ada event Katamran gitu. Katamran kita diundang juga untuk menjadi peser juga, bisa untuk meramaikan acara. Nanti kita ketemu juga lah kalau kita lari di sana kan, ibaratnya kan. Nanti untuk insya Allah nanti agenda yang memang kami ikuti dari Funpack Runner itu kita ada 8 orang. Kita mau lari insya Allah di Borobudur Marathon 2025. Borobudur Marathon 2025 itu keren banget sih itu. 8 orang ya. 8 orang dari keren. Jadi ya dengan kategori full marathon semua gitu. Full marathon. 42 kilo gitu. 42 kilo. Memang udah nyampe banget sih ini. Awalnya kan memang kayak fun larinya 5 kilo kayak pernah ikut event yang 10 kilo kayaknya nambah lagi nih ikut kita yang 21. Oh, ini kita bikin plan mau ikut yang kita ikut yang gede lah sekali-sekali kan, yang besar ibaratnya, memang yang internasional ya nasional, kalau bisa nasional yang di luar daerah dari Belitung kita ikutin. Jadi udah ada satu momen yang memang kita tunggu dari awal tahun itu kan, yang memang Borobudur Marathon. Jadinya memang kayak kita ya udah kayak ningkatin chemistry dari founder ini kan, kalau yang mau ikut, yang mau gabung di acara itu kan. Jadi ada 8 orang lah insya Allah untuk kita ikut di Borobudur Marathon 2025. Itu keren banget sih, apalagi pas skalanya udah internasional ya. Udah level elit lah. Benar. Dan itu pun 42 kilo full marathon. Nah, persiapannya apa?
untuk ikut event itu? Kalau sampai sekarang sih persiapan kita masih di spam lari 10 kilo setiap hari. Dari biasanya kita hari Senin itu kita rest, kita nggak ada lari, nggak ada kegiatan apapun, kita nikmatin aja lah. Biasanya kita ngopi lah kan. Untuk Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita biasanya lari di 10 sampai 15 lah. Biasanya kalau kita nggak ada agenda di hari Minggu, kalau nggak ada event, kita biasanya main long run, Kak. Biasanya kita mainnya 21, 25 gitu. Itu setiap hari kita berlari. itu keren. Makanya Instastory Fun Fact itu nggak pernah sepi. Benar. Pasti ada saja yang lari gitu kan. Sampai sekarang nggak pernah sepi tuh yang ngetek dari Fun Fact. Benar. Jadi untuk teman-teman yang mau habis lari mau ngetek Fun Fact itu bakal kami sebagai admin bakal kami repost. Iya. Asal jangan dikunci ya. Ya, betul. Jadi kita nggak bisa lihat soalnya. Asal Instagramnya itu jangan dikunci. Ini keren banget sih pendengar ya. Jadi di komunitas ini tidak hanya cuma sekedar lari gitu ya, tapi ada planning ke depannya, struktur organisasi, struktur komunitasnya juga jelas gitu, planning ke depannya ada, dan juga itu jelas banget. Ini mungkin bisa jadi contoh kita semua bahwa anak muda gitu ya, dengan masih semangat, para Gen Z masih semangat ya, bisa ngebangun komunitas ini gitu. Dan dengan life after breakup-nya gitu ya, kan bisa jadi kegiatan yang positif. Ya kan Bang Teddy? Iya kan Bang Teddy? Kartu sebenarnya. Saya bukan Bang Teddy, bukan Bang Catur, tapi saya aja. Saya aja ya. Jadi ini bisa jadi sebagai contoh kita semuanya nih, bahwa dalam organisasi itu begini loh ya, kita tidak hanya sekedar FOMO gitu ya, dan juga nggak apa-apa ya dibilang FOMO ya, kalau positif ya. Kita sehat ya ngelakuin kita sendiri kok. Iya benar. Selagi kita nggak ngerugiin orang. Orang yang sibuk gitu kan. Benar. HP kita yang download Strava, ya kan? Ya. Uang kita yang beli Garmin, ya nggak usah repot. Iya kan, dan juga itu kegiatan ini juga positif banget ya pendengar. Jadi kita tidak hanya sakit hati gitu ke hal-hal yang negatif, tapi kita bisa ayo pakai sepatu kita lari gitu, ya kan Bang? Betul. Nah, tadi kan kita udah bicara soal latar belakangnya dari Funrun ini, komunitas Funrun, terus juga kita udah cara pembagian peran gitu ya. Nah, tadi kan kita udah bicara soal Bang Teddy khususnya nih ya, soal peran. Nah, di dalam organisasi ini aku mau tanya nih, boleh ke Bang Catur atau ke Bang Duta, untuk kalian Bang Catur ya, Bang Duta udah salah ya. Bang Catur, Bang Teddy. Ramadan aja. Ramadan aja beda ya. Salah satunya Bang Ramadan tuh ya. Buat Bang Catur dan juga Bang Teddy gitu ya. Untuk pembagian perannya sendiri nih dari founder 12 itu sendiri itu gimana sih? Apakah ada ininya kah, cekcoknya kah, atau ada perdebatan kah di komunitas ini, atau ada apa gitu? Untuk perdebatan dan cekcok sih biasanya itu sering kan. Ada grup juga kan, grup founder itu udah hal yang biasa lah kalau kita berbeda pendapat. Ada yang mau larinya 5 kilo, ada yang mau larinya 10 kilo, itu kan bisa jadi perdebatan juga. Nah, terus kita kan kalau ada yang mau ngajak kita koleksi lah ibaratnya dari UMKM yang mau ngajak kita untuk bikin agenda naik run, mau bikin agenda run lah intinya kan, kayak ambil nggak. Jadi pembagiannya nanti seperti ini loh. Kalian yang tugas yang bagi ini nggak mau kayak gitulah kan ibaratnya ya, biasa lah itulah kan dalam suatu komunitas kan. Jadi makanya awalnya kita nggak ada struktur, jadi kita bikin struktur yang awalnya nggak ada cap lah ibaratnya. Jadi kita sampai tunjuk ada Bang Danu ya, kita lebih kenalnya dengan Bang Danu sebagai cap dari Fun Fact. Nah, jadi setiap apapun ada permasalahan kita rundingkan, kita obrolkan. Terus gimana nih tanggapan dari cap sendiri dan tanggapan dari penasehat untuk menyelesaikan masalah itu sih, biasanya dari saya pribadi kan gitu kan. Dari Bang Teddy kan nggak tahu juga kan. Itu fungsinya Bang Teddy gitu. Jadi sebagai penasehat. Coba gimana tuh Bapak penasehat kita? Sebenarnya untuk penasehat ini bukan cuma satu orang, Bang. Ada 2 orang juga, satunya namanya Firianto Akwang.
Mm-mm. Itu lebih seniornya, suhunya pelari sebenarnya kami bilang. Sebenarnya untuk permasalahan setiap komunitas tuh pasti ada ya, karena nggak mungkin nggak ada. Soal tadi kan perbedaan pendapat tuh pasti. Tapi bagaimana kita cara menyelesaikan masalah tersebut? Benar, Makanya benar. kalau hanya via kayak chattingan segala macam itu kan tidak terbatasnya kebebasan ekspresi. Makanya cara penangkapannya dari chat itu beda. Makanya setelah penyelesaian masalah kita selalu ngadain ketemuan. Benar, Ya, benar, benar, ya, di benar. pertemuan itulah ngeliat suasana kayak gimana nih harusnya langkah apa yang harus kita ambil. Terus dari Cap sendiri pun maksudnya memutuskan terus memberikan konsekuensi nih, maksudnya jangan kebiasaan seperti itu. Karena maksudnya setiap kali ada event kita tuh pasti ada problemnya. Benar, Nah, benar, benar. yang satu sebenarnya problemnya tuh bukan lebih ke hal yang lainnya sih, enggak, cuma lebih ke kayak pengen acara ini sukses dengan caranya beda-beda gitu, cara Benar, masing-masing, benar. lebih ke itu aja sih. Jadi di balik perdebatan itu tujuannya sebenarnya sama ya, tapi cuman Sukseskan acara sih. sudut pandangnya aja yang beda Ya. gitu. Dan ini juga itu wajar ya di komunitas, dan juga penyelesaiannya juga bagus tuh. Ya. Kalian ketemu, karena kan kita ngechatnya kalau misalnya iya doang kan agak Iya. agak Y dan A kan agak kok jutek banget ya kan gitu. Padahal nggak kayak gitu. Dan juga ketemu akhirnya clear gitu ya. Oke deh. Buat pendengar, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan ngebahas lagi soal Fun Fact Runners ini. Apakah ada cerita serunya? Kita belum loh cerita-cerita selama kalian lari gitu ya. Ada cerita seru apa gitu ya? Boleh nanti disiapkan, atau ada pengalaman berkesan ya? Boleh banget nanti sharing bersama kita ya. Buat pendengar, misalnya kalian mau tanya atau kalian mau ngobrol bareng ya, atau kalian mau titip nih pertanyaan dong buat fun fact gitu, caranya gimana? Caranya gimana? Itu mudah banget ya. Tinggal kalian WhatsApp kita aja ya, di nomor WhatsApp-nya itu. Atau kalian misalnya, kalau misalnya belum WhatsApp gitu, aduh repot banget WhatsApp gitu, boleh banget ke Instagram kita ya, di @rri_belitung ya. Nanti bisa banget kalian titip-titip pertanyaan gitu ya, kalian titip-titip salam, siapa tahu kan pacar-pacar kalian lagi mendengar ya. Kayaknya pasti dengar ya. Pasti itu. Udah download kan aplikasinya ya, LDR enggak ya. Kalau ini LDR, nah, suruh download aja aplikasi RRI Digital ya. Atau kalian bisa mau WhatsApp kita di 0813-6725-5502 ya. Oke pendengar, nanti Gilang dan juga teman-teman dari Fun Fact Runner akan balik lagi ya. Enjoy.
95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai teman, bersama dengan aku Gilang ya di acara obrolan kita RRI Belitung. Nah guys, for information ya, aku balik lagi ingatin buat kalian bahwa kita kali ini bersama dengan komunitas lari yang lagi happening banget itu di Pulau Belitung, ada Fun Fact Runners. Hai guys. Halo. Nah, kali ini kita udah ditemani oleh Bang Duta ya dan juga Bang Teddy di sini ya. Nah, tadi kita udah ngebahas awal kebentuknya Fun Fact Runners gitu ya, terus juga kegiatannya yang udah dilakuin dan juga yang akan datang ya. Dan juga guys, buat kalian yang baru bergabung ya, jadi Fun Fact Runners ini nanti kegiatan untuk kedepannya akan ikut Borobudur Marathon ya guys. Ya, insya Allah. Gitu. Benar, itu di bulan November tanggal 16 acara eventnya. November ya, jadi udah deket banget ya. Ini udah mau September by the way. Iya benar. Persiapannya juga udah luar biasa ya. Tiap hari minggu, tiap hari. Gitu ya. Benar. Nah, kita kan bicaranya ini sama komunitas running ya guys. Ya, kita nggak afdol banget kalau misalnya kita nggak tanya soal tips dan juga trik running gitu ya. Dari teman-teman. Tapi sebelum dari situ kita mau tanya dulu nih, soalnya kan komunitas ini kebentuknya udah lumayan ya dari bulan Februari tahun ini kan. Nah, ada nggak sih guys cerita gitu yang lucu atau cerita yang menarik atau cerita yang berkesan gitu ya selama kalian lari gitu ya, dari Bang Duta dulu, ada nggak cerita tentang hal yang lucu lah ya. Iya, berkesan, lucu, boleh sih bebas. Untuk yang berkesannya sih kayak awal mula kita lari malam itu kan kayak mikirnya dari 12 orang ini ada nggak sih yang bakal datang buat acara kita, agenda kita kan. Takutnya kita udah kayak negative thinking semua, ini semuanya udah kayak udah kalau nggak ada yang lari kita malu-maluin diri kita lah, kita aja lah yang ber-12, yang penting kita rame, kita heboh kan. Sampai kita pancing lewat Insta story, kita udah di titik poin nih, udah titik ukur mau kita berlari kan. Ternyata setelah ditunggu-tunggu 10 menitan lah, kayak langsung first impression waktu naik run itu hampir 50 sampai 70 orang. Itu ya. Jadi kayak wah, kayak kan gila nih, kayak kita mikirkan kayak pertama kali kami mau bikin night run yang kayak ya udahlah kalau kita yang mau larinya 20 orang, kita lah nggak apa-apa, sampai antusias orang. Berarti kalau antusias orang dengan acara Captain Night Run ini kan berarti kayak hype ini kan, kayak memang mikirnya kayak yang mungkin dia mikirnya lagi kayak FOMO atau segala macam kan, kita nggak tahu juga nih kan. Tapi kan kita memang mengusung tema, kita juga FOMO nih komunitas. Awalnya komunitas ini FOMO loh, mau kayak bikin run Captain itu kan. Sampai yang hal yang seperti itu kayak bikin berkesan banget deh. Di awal-awal kita mau bikin night run itu kayak berkesan sampai kita ngundang-ngundang para influencer juga kan untuk dia cari itu kan. Dan alhamdulillah mereka bisa datang dan memenuhi undangan dari kami. Dan ya, itu juga kayak effort lah buat dari si Bang Teddy kalau undang influencer kan. Iya benar. Ya, Bang Teddy kan lebih banyak kenal ke teman-teman influencer yang ada di Belitung gitu. Bang Teddy luar biasa ya Bang Teddy ya pasti ya. Effortnya untuk Fun Fact itu luar biasa. Luar biasa ya pasti Bang Teddy ya. Nah, kalau dari Bang Teddy sendiri nih ya, yang berkesan gitu selain mengundang orang gitu ya, apalagi yang berkesan Bang Teddy? Untuk kesan sih banyak sih Bang ya. Tapi untuk hal yang terlucu dulu nih ya. Boleh. Terlucu tuh setiap kita kegiatan lari bareng tuh unik-unik. Ada orang-orangnya kalau di pantai ini, orang lucu nih. Mungkin yang lebih ke kayak yang bikin suasana lari itu lebih fun itu ada satu orang yang emang dia tuh heboh sendiri. Ya dialah orangnya, itu juga penasehat juga tadi itu. Oh, masuk 12 tadi ya. Dia sering geol-geol soalnya. Ya, dan juga ada yang sering nyeleneh pakai baju. Sering pakai baju nyeleneh. Iya. Baju apa tuh? Hongyan ya. Baju Hongyan. Di balik lari ada juga. Jadi setiap hari itu ada aja tuh. Ada gebrakan ya, jadi tiap hari ada gebrakan. Ya, dan juga mungkin untuk berkesannya kita ini kan
mengusung tema fun nih. Tapi nggak nyangkanya ternyata dibuat serius pun juga kita bisa. Benar. Soalnya waktu perdana ya kita coba HM Half Marathon 21 kilo, itu bareng-bareng itu sekitar 20-an orang ya. 20-an orang. Ya walaupun nggak semuanya finish, tapi itu pertama kayak nggak nyangka loh kita bisa lari sejauh ini. Iya benar. Ya, karena 1 kilo dengan pace 7 itu lumayan pegel. Karena aku pribadi pun aku juga cuma 10 kilo udah finish waktu itu. Iya. Aku Udah ngos-ngosan ya. Iya, Betis udah udah kenceng gitu. Jadi kayak challenge lah ibaratnya Yeah. membuktikan kalau memang sih kita pelari FOMO, tapi kok kita bisa melari dengan kilometer yang sejauh ini loh. Benar. Jadi kayak motivasi kayak dianggap kita fun, kita bisa, kita serius, kita bisa juga kayak gitu. Bener ya, karena apa namanya anggapan orang-orang gitu ya, soalnya kan lari ini lagi penting banget kan betul. gitu. Palingan cuman FOMO, palingan cuman kasih makan media sosial aja gitu ya. Itulah ya netizen di luar sana ya, tiba-tiba misalnya kita ngupload pace berapa gitu. Ya. Harusnya ini bisa segini gitu. Enggak juga. Ini lari apa ngerangkak ya gitu. Kebetulan kita ngerayap gitu. Soalnya aku pernah aku kan ngupload ya di Instastory gitu. Ini 1 jam cuman 1 jam cuma 5 kilo. Ini lari atau apa, kebetulan aku ngerayap gitu kan. Olahraga juga dikomentarin ya, tapi ya itulah keseruannya gitu ya. Dari abang-abang sendiri nih di sini dari Fun Fact Runners ya. Apa sih kalau misalnya kita lari itu kan kalau sekarang kan banyak tipe sepatu segala macem gitu. Kalau dari abang-abang sendiri ada nggak sih? Kita nggak sebut merek ya, tapi kita sebut aja ciri-cirinya. Kalau kalian mau merek, endorse kita ya. Betul. Ya, kalau misalnya merek kalian mau kita sebut, endorse kita. Nah itu apa sih tips cara memilih sepatu buat pelari pemula ya? Pemula. Pelari pemula ini kan biasanya dikatakan dia pasti intens akan tentang berlari lah. Dia pasti bakal sering lari meskipun kilometernya kan nggak sampai 10, mesti mentok-mentoknya 5 lah kan. Benar. Pasti itu kan hanya dipakai kayak jalan, dipakai yang pakai lari yang sedikit paling maksimal mentok 200, berjalan kan 2 kilo gitu kan. Ya, dari 5 kilo itu berarti sekilo lari ya. Kita identik biasanya kita kasih saran kan, biasanya juga sering teman-teman dari Instagram nih sering menanyakan dengan kita, info dong mau beli sepatu nih dengan harga budget yang sekian. Terus jadi kami lihat dulu profil ya, memang dia sering lari atau enggak, atau dia memang FOMO kan ibaratnya kan. Dengan FOMO yang sekarang kan biasanya orang sering pakai yang putih garis hitam lah kan. Iya benar, garis 3 ya. Kan kelihatan paling karcer. Iya. Dari kita sendiri sudah sering menyarankan di brand yang kita kasih tahu dari Jepang lah kan ibaratnya kan, yang brand A lah, karena menurut kita memang dari brand itu memang compact buat kita pelari pemula. Terus memang dari sole-nya itu nggak cepat habis gitu. Dan jadi memang dari dia bagian foam bawahnya itu memang dia dikatakan dari pelari itu pasti udah badak gitu. Jadi dia bakal awet sampai 1000 km mungkin bisa dipakai seperti itu. Benar. Jadi itu nggak ada bakal kayak apa tuh namanya kalau orang-orang lari ya, biasanya kan ada sakit di shin splint. Tuh. Ya ini shin splint-nya tadi lah jelasin shin splint. Itu gimana tuh Bapak tadi? Sepatu tuh ada 2 jenis, itu ada untuk daily sama untuk ngebut. Nah itu pemilihan yang beda. Jadi buat teman-teman kalau misalkan larinya masih di atas pace 7, disarankan untuk beli sepatu yang daily tanpa plat karbon. Nah itu ada carbon flat untuk sepatu-sepatu pelari yang itu kenceng kan. Nah kalau pelari di atas pace 5 itu masih boleh, karena memang dikhususkan untuk sepatu ngebut itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang kayak pakai sepatu plat karbon di pace 7 kok sakit kaki aku. Nah itu akibatnya karena pakai carbon plate tadi. Jadi carbon plate itu fungsinya biar kita lari itu ada dorongan lebih dari fungsi sepatu itu. Jadi bukan cuma tenaga kita, tapi sepatu juga membantu. Tapi benar. Berarti untuk direkomendasikan ya buat teman-teman pelari gitu ya, lebih kita rekomendasikan sepatu yang kata Bang Teddy tadi. Dan juga guys, for information ya, kalau misalnya kalian mau tanya-tanya gitu, atau kalian mau WhatsApp kita, itu bisa banget, boleh banget. Dan juga by the way kita juga lagi live on TikTok ya. Jadi buat pendengar yang lagi nonton kita, itu boleh banget buat kalian
tanya-tanya aja ya. Dan juga nanti kita tampilin juga di TikTok ya, di YouTube kita, di YouTube channel kita ya. Jadi kalian bisa banget buat mau nanya gitu, atau misalnya kalian mau komen-komen, karena ini kesempatan banget loh. Mumpung Fun Fact Runners ya, komunitas lari di Belitung lagi happening banget yang menguasai FYP kita semua ini ya, hadir gitu di sini. Alhamdulillah bisa hadir di RRI kan. Iya, ini luar biasa sih ya, kalian orang-orang sibuk semuanya tapi sempat hadir, kita thank you so much ya. Nah, kita balik lagi back to the topic ya. Jadi tadi nah biasanya Mas, Bang, kalau misalnya Mas Bang gitu ya. Oh, nggak apa-apa. Biasanya kalau kalian sepanjang komunitas ini gitu ya, dengan berbagai macam peserta dan banyak anggota, cedera apa sih yang biasanya sering terjadi kalau misalnya lari gitu? Lebih seringnya sih biasanya dikatakan dengan shin splint itu deh kan, di bagian di tulang kering lah. Karena pemilihan sepatu yang nggak cocok buat mereka sebenarnya. Mereka kan kayak mikir, oh gua pakai karbon sih kayak gitu kan, jadi kayak mikirnya lebih ngebut gitu kan. Tapi setelah lari intens setiap hari kan kita nggak bisa lari ngebut setiap hari gitu kan. Ternyata kita baru pertama kali pemikiran kita, saya bisa pace 4 nih, ternyata kita pace-nya cuma pace 8, pace 7 kan. Tapi kita pakai daily ujung-ujungnya apa? Ujungnya shin splint, sakit, ankle-nya sakit. Ya, itulah pemilihan sepatu itu lebih tepatnya. Pertama biasanya kita searching dulu nih, kegunaan sepatu ini kayak gimana, rekomendasinya untuk yang seperti apa, yang bentuk kakinya seperti apa. Kan ada bentuk kaki orang yang kayak yang flat, ada yang kayak miring, agak gitu kan, berbeda-beda kan. Benar. Butuhlah referensi dari media sosial buat untuk kebutuhan culture kita lah kan. Benar. Run in fashion ya gitu. Atau mungkin nanti itu bisa menjadi konten dari Fun Fact Runners ya. Soal ngebahas tentang sepatu gitu. Ya kan. Itu penting banget sih. Atau nanti kita akan collab ya, boleh. Bisa. Atau kalian mau ngundang kita sebagai sponsorship itu bisa. Oh, bisa ya. Kita kabar aja. Nanti kita DM Bisa banget. Harus bisa banget Ya, nah terus juga gimana sih caranya buat ngatasin cedera-cedera itu? Kayak kita lari nih, terus tiba-tiba kita cedera. Sebenarnya juga harus belajar form lari sih. Apa itu form lari? Form lari itu kita pertama harus tahu gerakan ABCD dulu sebelum lari. Jadi pas kita pengempasan kaki itu tepat pada pendaratan. Jadi gunakan bantalan kaki, bukan kayak dari tumit kaki ataupun apa yang bagian itu namanya? Bagian depan kaki. Jari-jarinya ya. Iya. Itu punya rasa sakit beda-beda soalnya. Kalau kita menggunakan tumit mungkin lebih ke di lutut ya. Di lutut. Habisnya sakitnya di situ. Iya benar-benar. Aku biasanya sakitnya di jari ya. Iya. Penanganan paling murah sih biasanya boleh dikatakan 2 hari sekali, 3 hari sekali itu biasanya kita rendam pakai batu es gitu. Jadi biar kayak ototnya nggak tegang gitu kan. Benar. Itu sih penanganan yang paling murahnya seperti itu. Harus rutin aja kita buat recovery, kita buat rendamin kita di batu es kayak gitu biar otot kita nggak tegang seperti itu. Terus kita juga ada tukang urut rekomendasi. Kita simpan aja. Ini kayak gimana rekomendasi Ini Fun Fact Runners ini terlalu baik ya. Sampai tukang urut direkomendasi itu. Itu nanti kita simpan ya. Mungkin saya pribadi yang mau minta. Bisa panggil ke rumah kan? Bisa. Iya, bulan kita sering sebulan sekali ya. Ya, itu bisa, boleh, tidak ada masalah. Terima kasih loh rekomendasinya ya. Ini Fun Fact Runner ini benar-benar baik banget ya, sampai tukang urut loh direkomendasiin. Jadi kalau misalnya dari kalian sendiri nih, udah sesering apa sih ada misalnya peserta gitu yang cedera, pernah nggak ada yang ngalamin nggak, atau peserta ikut kalian yang memang benar-benar udah aware gitu? Kalau di acara kita sih sejauh ini belum ada. Yang kalau di event kita yang kita buat belum ada yang cedera. Ya, soalnya kita kalau di lari malam itu pakai P9 itu pelan sih.
Jadi kita iring-iringan kayak kita berjalan nggak sistemnya kayak kita jalan malam lah gitu ya kan. Tapi kita lari-lari kecil ya biar kelihatan lari lah gitu Iya, kan. Disebut kan kasih makan Instagram gitu. Iya, benar. Ya kelihatan lari lah, ada stampa nantinya. Soalnya Benar. targetnya bukan hanya untuk pelari soalnya, tapi bukan. mengajak teman-teman untuk berlari gitu soalnya. Jadi teman-teman yang baru mau ikut lari tapi ini komunitasnya nanti ninggalin aku gitu kan. Nah. Jadi nggak mau. Itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin kalau di praktek nggak mungkin kita tungguin. Kita ada mentornya juga soalnya. Kalau lari itu. Kapan diadain lagi? Oh, nanti kita Iya. cek di Instagram kita lah ya kan. Untuk bulan ini kayaknya sebelum ya. Iya belum. Iya bulan ini kan udah mau habis ya Pak. Ini udah tanggal 28 nih. Ya, bulan ini kosong gitu ya. Kosong banget bulan ini lagi. Iya. Nah, ini mungkin banyak banget teman-teman ya yang nanya gitu ya, apalagi teman-teman khususnya yang dari Belitung ya, buat cara gabungnya itu gimana tuh? Cara gabung dari komunitasnya. Tadi kan kalau misalnya kegiatan kan itu bisa lewat Instagram kan gitu. Tapi kalau cara gabungnya nih, pengen gabung komunitas ini gitu, itu gimana? Jadi anggota member. Mau jadi anggota member sebenarnya sih gampang. Kita kan sebenarnya awalnya kan memang konsepnya kita kan berlari. Jadi dari para founder ini bakal seleksi. Oh dia ini minimal itu kan dia udah 3 kali lari bareng kita nih. Nah jadi kalau dia ini udah sering lari bareng kita 3 kali, udah kita angkat dia jadi member. Berarti dia memang serius untuk berlari, kayak gak memang FOMO aja. Memang mau kayak tujuannya dia mau lari bareng Fun Fact dan tujuannya memang mau sama-sama kan gitu kan. Jadi nggak ada persyaratan harus pes kenceng, nggak ada persyaratan harus sepatunya ini, nggak ada persyaratan harus pakai outfit ini, enggak. Cuma kita lihat dari kekonsistennya aja untuk bergabung di Fun Fact. Benar. Saya bukan juga ini. Oh enggak lah sekali kak. Iya. Untuk KTP. Kalau misalnya foto sama KTP jadinya pinjol ya. Agak repot gitu. Nanti pencairannya tenornya 12 bulan. Ya berarti gitu nih buat teman-teman ya, buat kalian yang lagi nanya-nanya gitu cara gabungnya. Jadi kalian sering-sering aja ya. Sering-sering aja ikut event setiap yang kalian adain gitu. Nanti kalian akan ditawarin berarti ya. Kami invite. Iya, kalian invite. Langsung tiba-tiba masuk grup WA ya. Iya. Ya, sebenarnya nggak harus di event, Nggak harus di kita setiap hari itu kan ada tim-tim larinya, kayak ada tim sore, tim pagi. Oh, ada. Ada. Itu cuman infonya cuma di grup. di grup kita sih sebenarnya. Tapi Tapi kalau mau chat. memang berlari itu setiap hari, pasti kita tungguin itu 5:30 itu benar. Iya. Di lebih tepatnya di Kafe senang itu. counter lah yang dekat Iya, toko teman-teman. perkapalan olahraga Oh. Nah, di situ biasanya kita. Itu tim pagi. Kalau tim sore itu biasanya Tanjung Pendam. di Tanjung Pendam. Banyak pendam ya. Apalagi guys, for information ya, memang di Belitung ini memang fasilitasnya juga bagus banget ya buat lari ya. Menyenangkan, dan juga kita dari Belitung, di Pulau Belitung ini udara terbersih ya. Iya. Terbersih se-Indonesia tuh. Aku juga FYP itu. iya, aku juga kalau nggak ada yang komen nggak inget. Itu kita harus banget untuk manfaatin ya dengan lingkungan yang masih asri dan juga masih keren ini, dengan lari itu asik banget sih. Ya, nah tadi kita udah ngebahas soal pengalaman, kesan ya selama Fun Fact Runner, dan juga cara di ngebentuknya gitu, dan juga cara nge-handle cedera gitu ya. Nah, kita tadi udah ngebahas cara gabung juga. Ini keren banget sih ya. Jadi kita tungguin banget kapan kalian adain event gitu ya. Nah, ini terakhir nih ya buat teman-teman dari Fun Fact Runners. Bukan terakhir sih ini, soalnya aku masih banyak sih sebenarnya ya pertanyaan buat kalian ya. Karena luar biasa loh ya, ibaratnya mes gitu. Aku tuh kagum banget sama kalian bahwa ini tidak hanya sekedar komunitas aja gitu, tapi benar-benar terplanning dan juga benar-benar terstruktur gitu ya, dan juga tujuan arahnya juga jelas gitu. Nggak hanya cuman lari sekedar ya udah deh kita teman tongkrongan kita bentuk udah sekedar ala kadarnya aja, enggak, tapi memang benar-benar kalian terkonsep. Makanya aku kagum banget sih sama kalian, apalagi ya masih Gen Z lah ya, rata-rata Gen Z gitu ya. Nah, gimana sih guys, ada pesan nggak sih buat teman-teman kita biar konsisten dalam berolahraga gitu? Dari siapa? Oh, dari aku. Dari aku lah ya. Nah, boleh.
konsisten untuk berlari, pesan dari saya itu nggak repot-repot sih, yang penting ada motivasi dan ada yang dikejar. Kayak kita lihat teman kita udah kayak hidupnya udah bagus nih, pola hidupnya dia udah lari. Masa kita sendiri masih stuck di situ-situ aja? Benar. Nah, kalau enaknya kita bangun pagi, kenapa kita harus bangun siang gitu kan? Jadi kesannya itu kan incarlah semua followersmu biar tahu kalian lari. Yang penting jangan tahu kalian bekerja. Seperti itu kan. Itu Gen Z banget ya. Betul. Benar, itu Gen Z banget. Kita nerapin itu. Yang penting seluruh dunia itu harus tahu kalau kita lari. Kalau kita kerja itu kita stop gitu. Udah kita sedih-sedihnya kita telan aja ya. Tapi kalau kita happy itu kita sharing gitu. Kalau dari Bang Teddy sendiri gimana? Oke, mungkin untuk pesan ini ya buat Iya. teman-teman semua. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin maksudnya aku tidak menyalahkan untuk orang-orang yang larinya sendirian gitu ya. Tapi buat teman-teman semua, kalau yang ingin lari butuh motivasi, ikutlah gabung komunitas. Karena di situ banyak motivasi banget. Kamu punya teman untuk berlari, kamu punya teman untuk berproses. Dan juga buat teman-teman kata kembali tadi, nggak apa-apa lah dibilang FOMO. Selama itu positif dan sehat baik untuk kita ke depannya nanti, kenapa enggak gitu kan? Benar. Ya, karena bukan hasil untuk orang lain, kita sendiri loh yang menikmatinya di hari tua nanti. Benar. Ya apalagi sakit-sakit sekarang serem-serem ya. Iya. Anak muda udah kena diabetes gitu ya. Itu dengan pola begadang terus juga minuman manis, minuman manis, instan itu kan serem banget ya. Anak muda udah kolesterol ya. Itu teman saya. Ya, jadi kita nggak apa-apa guys, kita dibilang FOMO, kita dibilang kasih makan Instagram, ya nggak apa-apa lah ya. Betul. Itu kan kesehatan gitu. Kecuali kalau kita kasih makan orang aja kita nggak apa-apa pahala, apalagi kasih makan media sosial, ya nggak guys? Betul. Tuh, kita juga mau ngucapin thank you so much buat kalian semua yang udah gabung bersama kita. Sebenarnya aku banyak banget sih yang mau nanya-nanya gitu ya. Tapi buat kalian, kalau misalnya kalian masih Fun Fact Runners, boleh banget di follow Instagramnya. Namanya Instagramnya funfact.runners. Funfact.runners ya. Kegiatan, aktivitas kita, setelah after kegiatan pun kita tetap sharing biasanya. benar tuh ya. Dan juga buat kalian mau bareng komunitas ya, komunitas Fun Fact Runner ini seru banget sih buat gabung ya. Aku juga ada fotokopi KTP masih ada kok. Daftar ya. Adminnya sini ya. Mau adminnya di sini. Iya, SKCK baru buat boleh. Boleh. Bercanda ya guys ya. Jadi buat kalian yang mau gabung dari Fun Fact Runners itu bisa banget, dan juga mereka juga welcome banget ya. Buktinya tukang pijit pribadi aja di sharing sama kita, nggak apalagi gabung komunitas nih ya. Ini mereka benar-benar luar biasa, dan juga ini sebagai contoh buat kita semua anak muda tetap positif di era gempuran dunia yang banyak gedebak-gedebuk ini ya. Betul. Thank you so much Bang Duta, thank you so much Bang Teddy ya udah mampir di sini, udah sharing bersama kita ya. Oke guys, saya Gilang Gemilang. Thank you so much kalian udah dengerin kita di RRI Pro 1 Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Thank you, bye.